Ya Bapak Ibu, bukan maksud untuk menggurui ya. Kita di sini belajar bersama, di mana ilmu yang kami dapatkan bisa saya transfer atau saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah sudah saya tumpangi kepada Ibu Kepala sama Bapak Ketua komunitas kita. Di sini saya akan langsung ke materi ya, pengantar kurikulum. Sebenarnya waktu diklat kemarin kami ada 4 hari, 4 pertemuan dan 4 modul. Di sini saya memaparkan satu modul saja, yaitu modul pengantar kurikulum, di mana kita sering berpikir ya, kenapa kurikulum berubah-berubah? Apa karena ganti menteri, ganti presiden, ganti peraturan? Di sini akan kita kupas ya, kenapa kurikulum itu berubah menjadi kurikulum merdeka. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita saya next. Oke Bapak Ibu perhatikan, kami di kelas kemarin itulah bukunya kesepakatan kelas. Jadi setiap pertemuan kelas ada yang namanya kesepakatan. Benar yang kata Ibu Kepala kita ya, Bu Nisda ya, harus dibuat kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Kita komitmen di kelas ini supaya kita, apakah dalam forum kita ini contohnya kan, forum diskusi kita, HP di silent. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Kemudian kalau mau mengeluarkan ide atau usulan, raise hand, angkat tangan. Jadi tidak ada ribut. Jadi tadi kita bisa juga kita terapkan seperti ini. Kemudian kalau mau permisi keluar masuk, izin, izin permisi. Kemudian fokus dalam kegiatan ini, fokus, respect, dan antusias, semangat. Setuju dengan kesepakatan kita? Setuju. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk kepada materi tentang kurikulum merdeka, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri, kita ice breaking dulu ya.
mulai dari diri. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan pernyataan yang berkembang ganti menteri, ganti kurikulum? Ada yang bisa memberi usul? Setujukah Bapak Ibu kurikulum perlu berubah? Berikan alasan. Jadi waktu kami diklat pemateri memberikan ini kepada kami diminta untuk menuliskan dalam bentuk tulisan, kemudian ditempel, dipajang, nanti didiskusikan. Jadi sekarang kita tidak usah pakai tulisan, jadi pakai pendapat saja. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan pernyataan ganti menteri, ganti kurikulum? Apakah setuju kalau kurikulum itu berubah? Ada yang mau berpendapat? Ayo Ibu Dewi. Kalau pertanyaannya, setujukah Bapak Ibu kurikulum perlu berubah dari alasan? Sangat setuju, karena di era globalisasi ini perkembangan zaman itu sangat berkembang. Misalnya teknologi informasi juga semakin berkembang, maka kurikulum itu perlu berubah untuk menyempurnakan kurikulum yang telah berlalu, yang kemarinnya kurang, sekarang dimajukan kembali mengingat globalisasi semakin berkembang. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Gaby. Hebat. Jadi di sini kurikulum berubah bukan karena ganti menteri, ganti kurikulum. Selama ini kita berpikiran seperti itu ya Bapak Ibu ya, termasuk saya sendiri. Oh, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Ternyata tidak. Karena kurikulum ini berubah sesuai zamannya. Karena waktu kita SD, anak SD zaman kita dengan zaman anak sekarang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita zaman dulu SD-nya mencari referensi buku itu dari perpustakaan, ya kan? Perpustakaan kita cari. Tapi untuk sekarang, untuk mencari referensi buku, anak-anak bisa buka internet. Ada perpustakaan nasional, internasional, ada semua di internet. Jadi berubah kurikulum ini sesuai dengan zamannya. Next, kita lanjut. Di sini kita akan menyimak menonton video mengapa kurikulum berubah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada materi ini kita akan melanjutkan pembahasan pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Dari materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid dengan membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat masa-masa sekolah kita waktu itu. Apakah Ibu dan Bapak Guru menyukai saat-saat mengerjakan tugas sambil mencari referensi buku di perpustakaan? Atau adakah Ibu dan Bapak Guru yang dulu menggunakan disket untuk mengumpulkan tugas? Wah, ternyata sudah lama ya masa-masa kita menjadi murid. Kini murid kita tidak hanya memiliki buku-buku perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan terbaik di dunia. Betapa zaman sungguh berubah ya, Ibu dan Bapak Guru. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau tentu saja jadi guru. Namun kini pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka kini ingin menjadi ilustrator,
animator, animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi games, atau bahkan gamer atau youtuber. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar dunia ini ternyata memang terus berubah. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada mobil Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ibu dan bapak guru, ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana ibu dan bapak guru memaknai pepatah tersebut? Pepatah ini mengingatkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka lah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut ibu dan bapak guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan murid kita? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang bersama-sama murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran? Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan tadi, betapa semangatnya ya seorang ibu yang sudah lansia memaparkan tentang kurikulum merdeka. Bagaimana dengan kita yang masih muda ya? Seharusnya kita harus mengikuti semangat beliau. Dari pemaparan tadi, kurikulum merdeka, kurikulum itu berubah sesuai zamannya. Jadi zaman kita waktu SD dengan anak-anak sekarang itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Sekarang anak-anak susah untuk dijauhkan dengan media sosial, apalagi HP. Anak-anak balita saja sudah ketergantungan dengan HP. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan pembelajaran itu di era digital supaya anak-anak tidak kemana-mana gitu arahnya. Jadi kita arahkan sebagai guru. Seperti tadi tujuan pembelajaran kita, kalau tentang matematika bisa kita cari link pembelajaran matematika, kita kirim ke grup atau mencari tugas di Google gitu ya anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Di sini kenapa kurikulum berubah? Ternyata bukan faktor dari perubahan zaman saja. Di sini ada prinsip pengembangan kurikulum.
kurikulum. Jadi kurikulum itu usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Kerangka dasar kurikulum. Kurikulum itu kalau kita ibaratkan dalam organ tubuh kita, itu adalah jantungnya Bapak Ibu ya. Jantung itu kurikulum. Apabila jantung itu memompa darahnya bagus, maka baiklah seluruh tubuh kita. Jadi di sini dalam kurikulum nasional kita di Indonesia, kurikulum itu adalah jantungnya. Di sini kerangkanya, ada profil pelajar Pancasila. Jadi capaian pembelajaran di akhir ini, capaian di sinilah. Ini kita yang mengolah di satuan pendidikan kita. Tapi kalau dari profil, standar kompetensi, proses, isi, ini adalah disediakan pemerintah ya Bapak Ibu ya. Kita hanya mengolahnya di CP, capaian pembelajaran untuk kita ajarkan ke anak didik kita. Sebagaimana ditetapkan standar kompetensi kelulusan, kalau kita buka di Google ini nomor 5 tahun 2022, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, ini yang menetapkan adalah pemerintah. Ini kerangka yang tadi. Nah, di sini prinsip pengembangan kurikulum. Selain dengan kenapa sih kurikulum itu berubah? Selain dengan karena kondisi sesuai zamannya, ternyata kurikulum itu berubah. Ada 5 prinsip. Yang pertama relevan, fleksibilitas, kontinuitas, efisien, dan efektivitas. Prinsip pengembangan kurikulum merupakan dasar mengapa kurikulum itu perlu berubah. Jadi kita bahas satu-satu. Apa sih relevan itu? Di sini prinsip relevansi, di mana kurikulum itu relevan di antara komponen-komponen kurikulum, relevan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah salah satu prinsip mengapa kurikulum berubah. Karena relevan dengan komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah kurikulum berubah. Kemudian dengan prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas itu luas. Kurikulum itu tidak kaku. Jadi kalau kurikulum 2013 bisa berubah karena dia prinsip kurikulum itu fleksibel, luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi bersifat fleksibel. Kemudian kurikulum itu prinsipnya kontinuitas, yaitu berkesinambungan, memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Jadi selalu berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek materi pembelajaran dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas melainkan satu kesatuan, berarti berkesinambungan. Kemudian prinsip efisien. Jadi kurikulum berubah itu memiliki prinsip efisien, di mana kurikulum itu dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber daya manusia secara optimal, efisien, optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya prinsip efektivitas, di mana di sini prinsip efektivitas itu keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Di sini kuantitas itu berarti jumlahnya ya Bapak Ibu ya, kualitas berarti mutunya, berarti sesuai mutu zamannya. Karena zamannya seperti ini, teknologi apalagi generasi Z sampai Alpha, di mana-mana anak tidak bisa dijauhkan dari media sosial, makanya di sini kurikulum berubah menjadi kurikulum merdeka. Sedangkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Itu yang dikatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi struktur kurikulum di kurikulum merdeka kita ini, di sini ada pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Pembelajaran intra, Bapak Ibu sudah tahu ya tentang intra itu berarti yang matematika, bahasa Indonesia, PAI. Kokurikuler di sini ada penambahan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kokurikuler di sini untuk
sebagai pemahaman peserta didik dilibatkan dengan pemberian tugas. Jadi di sini biasanya terpisah dari intra kalau yang P5-nya. Kemudian ekstrakurikuler. Untuk capaian pembelajaran, di sini Bapak Ibu harus sama-sama ya kita memahami capaian pembelajaran dengan mudah. Capaian pembelajaran kita kan di kurikulum Merdeka ini satu fase untuk 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Kayak kelas 5, fase C. Berarti untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi di sini guru kelas 5 dan kelas 6 berkolaborasi. Bagaimana fase ini bisa tercapai? Jadi kalau tidak berkolaborasi antara guru kelas 5 dan kelas 6, bisa saja capaiannya di kelas 5 sudah diajarkan lagi di kelas 6. Begitu juga dengan fase B. Fase B berkolaborasi dengan kelas 3 dan 4. Jadi di sini capaian pembelajaran serangkaian kompetensi konten pada mata pelajaran yang disusun dalam satu fase. Kemudian tujuan pembelajaran, pengetahuan keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang menjadi prasyarat untuk mencapai CP. Terdiri dari kompetensi dan konten kalau tujuan. Kemudian alur di sini rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Jadi nanti sini kita akan menjabarkan, menguraikan dari CP kita bentuk menjadi TP dan ATP. Kita ngambilnya dari PMM di Peraturan Merdeka Mengajar. Di sini capaian kurikulum KI dan KD di kurikulum 2013 kita lebur menjadi capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka, KI dan KD dilebur menjadi capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, baru modul ajar. Di sini modul ajar yang kita rancang sendiri. Bapak Ibu masih pernah dengar nggak lagu CP, TP, ATP? Belum. Mau diperdengarkan? Mau. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, gambaran antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi KI dan KD dilebur sekarang menjadi CP. CP itu yang kita analisis oleh guru-guru Indonesia. Ini perkataan dari Bapak Menteri kita ya. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah
pertama. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Ya, begitu Bapak Ibu ya motivasinya. Jadi mulai dari diri kita sendiri, tidak usah kita menggerakkan orang lain, dari diri kita saja. Diri kita di kelas kita mulai. Insya Allah kapal yang besar itu akan bergerak, yang namanya Indonesia, pendidikan Indonesia. Nah, jadi sekarang kita diskusi menganalisis CP, TP dan ATP untuk menjadi sebuah modul ajar. Di sini saya akan mengambil dari PMM. Bapak Ibu yang punya PMM boleh dilihat dari HP. Prapon Merdeka Mengajar ya. Melalui email belajar ID. Sama-sama kita diskusi ya. Atau kalau nggak ada, baru sini aja ditengok ya sama. Sambil melihat, mohon Bu Rahmi konsumsinya boleh.